Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutismi Rizky, absen 20 dari kelas belajar PN3. Jadi saya akan mempresentasikan tentang rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Di rekayasa kebutuhan perangkat lunak ini kita akan mencari tahu tentang kebutuhan, definisi kebutuhan, analisis kebutuhan, ukuran kebutuhan, proses perencanaan kebutuhan, dan lain-lain. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu kebutuhan? Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau yang diinginkan oleh pemakai. Tipe kebutuhan. Jadi di perangkat lunak itu ada tipe kebutuhan. Secara kategori itu ada 3 tipe. Yang pertama itu fungsional, antar muka, dan unjuk kerja. Unjuk ya, bukan untuk. Kebutuhan antar muka dan unjuk kerja juga sering disebut non functional requirement. Yang pertama, kebutuhan fungsional, disebut juga kebutuhan operasional, yaitu kebutuhan yang berkaitan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Contohnya itu, perangkat lunak dapat menyimpan sumber rincian data pesanan pelanggan, perangkat lunak mampu mencetak laporan penjualan, perangkat lunak mampu menyajikan informasi jual beli yang terpendek. Jadi di fungsional itu kebutuhan yang hanya untuk hal-hal yang sangat penting untuk perangkat lunaknya aja. Jadi untuk fungsi perangkat lunak, lebih cenderung fungsi perangkat lunak. Terus kebutuhan antar muka itu kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras, perangkat lunak, atau basis data. Contohnya, akses ke basis data menggunakan Open Database Connectify, perangkat untuk memasukkan data menggunakan keyboard atau scanner. Selanjutnya, kebutuhan unjuk kerja. Kebutuhan menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki perangkat lunak, seperti kecepatan, ketepatan, atau frekuensi. Contohnya, waktu tanggap penyajian informasi maksimal selama 1 menit. Perangkat lunak harus mampu mengolah data sampai 1 juta record untuk setiap transaksi. Perangkat lunak harus dapat digunakan secara multi-user sesuai otoritas yang diberikan pada masing-masing pemakai. Jadi ini untuk unjuk kerja, kata kuncinya itu kecepatan, ketepatan, frekuensi. Analisis kebutuhan. Setelah mengetahui tipe-tipe kebutuhan, kita analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan adalah proses mempelajari kebutuhan pemakai untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak. Proses untuk menetapkan fungsi dan unjuk kerja perangkat lunak, menyatakan antar muka perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lain, dan menentukan kendala yang harus dihadapi oleh perangkat lunak. Tahapannya, yang pertama itu dimulai dengan adanya masalah yang membutuhkan penyelesaian, misalnya orientasi aplikasi misalnya inventory, terus orientasi bisnis, produk baru, orientasi produk, pemeliharaan. Lalu munculnya ide untuk membuat sebuah perangkat lunak baru. Tahap kebutuhan berakhir apabila deskripsi lengkap dari pelaku eksternal perangkat lunak akan dibangun sudah didapat, termasuk dokumentasi seluruh tahap perangkat lunak dengan lingkungannya, perangkat keras, perangkat lunak pemakai, yang dicatat dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan analisis kebutuhan perangkat lunak dasarnya terdiri dari urutan aktivitas. Yang pertama, mempelajari dan memahami persoalan. Jadi kita ada persoalan, terus kita pelajari. Setelah dipelajari, kita identifikasi dari persoalan tersebut, pemakai itu membutuhkan apa saja biar pemakai itu senang. Terus mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan, mengkaji ulang. Ini beberapa teknik analisis kebutuhan. Yang pertama itu ada survei kuesioner. Jadi si membuat survei, lalu oleh calon pemakai diisi, terus yang paling banyak yang sedang ngetren itu dijadikan kebutuhan. Terus ada interview dan wawancara secara langsung pada user, terus observasi
dan membuat hipotesis kemungkinan kebutuhan yang sedang sangat dibutuhkan oleh user. Terus analisa dokumen, itu dokumen yang ada kita analisa kembali. Terus jad, etnografi, shadowing, dan bodybuilding. Proses analisis kebutuhan ini prosesnya yang pertama itu ada masalah, terus kita analisis masalahnya. Jadi dicabang jadi dua: satu build prototype, membuat modelnya agar mudah lebih terstruktur, karena fungsi model itu untuk memudahkan membuat aplikasi dan struktur. Terus membuat analisis, terus spesifikasi develop, lalu review. Nih, jadi ini tadi yang di dari gambar ini bisa diambil kesimpulan seperti ini. Jadi untuk kebutuhan lebih banyak kebutuhan yang terpakai, mungkin sebelum terstruktur ya. Nih, jadi kalau sistemnya udah diharapkan, lalu antar muka apa seperti user interface atau user experience, terus sintesis, mengubah kebutuhan yang belum struktur menjadi model atau gambar, membuat software requirement specification atau menerima spesifikasi buat software itu yang bisa menjalankan hardware apa saja. Terus menumpang analisis sebagai awal perencanaan. Ya, di kemudian juga ada ukurannya itu seperti di sini ada properti kecepatan. Ukurannya itu misalnya transaksi proses per detik, atau waktu respon user per event, atau waktu refresh scan. Terus seperti ukuran di sini itu seperti ukuran file, atau di sini kan ada kilobyte sama jumlah jika. Kemudian penggunaan itu waktu terakhir frame pembuatan, kehandalan, rata-rata waktu kegagalan, kemungkinan ketersediaan, kekuatan, waktu restart kegagalan, portabilitas, personalitas, dengan sistem target. Terus perancangan masalah pelaku. Nah, yang pertama itu pendefinisian masalah. Jadi katakan masalah yang akan diselesaikan secara tegas, termasuk di dalamnya batasan masalah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan masalah ditetapkan dalam sudut pandang pelanggan. Jadi dalam membuat masalah itu masalahnya harus ditetapkan itu untuk pelanggan, bukan untuk diri kita sendiri. Terus pengembangan strategi bukan merupakan solusi rinci, tetapi pernyataan tentang sifat-sifat dari solusi yang mungkin. Terus perencanaan proses pengembangan. Nah, di sini itu ada langkah-langkahnya lagi. Yang pertama itu tentukan sebuah model life cycle dan struktur organisasi proyek, rencanakan konfigurasi manajemen, tentukan tools setiap fase proyek dan teknik implementasi yang digunakan, tetapkan perkiraan biaya untuk membangun sistem, tetapkan jadwal pengembangan, tetapkan perkiraan susunan personalia proyek, tetapkan perkiraan sumber daya sistem komputerisasi yang diperlukan, siapkan daftar istilah, identifikasi sumber-sumber informasi dan dijadikan sebagai acuan proyek. Ya, itu tadi untuk rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.